Salam mahabbah kepada semua. Kita teruskan ngobrol-ngobrol sekitar agama, bahasa, budaya, dan apa yang berlaku di sekitar kita demi untuk membangun kesadaran, terutamanya di kalangan umat Islam mayoritas Indonesia. Di zaman IT, information technology, yang mana ilmu pengetahuan begitu terbuka luas, info yang berlaku di dalam negeri, di luar negeri, dengan mudah kita akses dan mudah kita ketahui, pahami dari berbagai sudut. Dari apa yang kita lihat, persepsi ataupun pandangan bangsa Indonesia, terutamanya umat mayoritas Muslim Indonesia, kita mau maju, mau kaya, mau sejahtera, mau bebas, bebas bersuara, bebas berpendapat, dan sebagainya, tapi kurang memahami sistem pemerintahan negara. Hari ini kita bisa lihat tiap-tiap sistem yang ada di dunia ini. Kita lihat ada sistem demokrasi yang mana suara mayoritas yang mengendalikan pemerintahan. Ada juga sistem komunis, sistem diktator, sistem raja, dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena mayoritas kita umat Islam dan yang tampil di dalam masyarakat, baik pejabat, pemimpin, RT, RW hingga ke presiden, biasanya dimonopoli dan juga dikuasai oleh mayoritas Muslim. Dan masih ada rasa canggung atau ragu kalau sekiranya pejabat itu non-Muslim. Ini sangat susah dihapus dari pandangan dan persepsi mayoritas masyarakat Indonesia. Padahal di dunia banyak contoh. Ada negara yang dipimpin oleh seorang Muslim tapi tetap tidak berhasil, miskin, mundur. Ada negara yang dipimpin oleh non-Muslim tapi berhasil. Ada juga yang tidak berhasil. Dan begitulah seterusnya. Jadi apakah ini faktor agama, budaya, ekonomi, politik, atau bagaimana? Jadi seharusnya masyarakat Indonesia dengan adanya HP, dengan adanya YouTube, medsos yang lain-lain, coba lihat apa yang berlaku di berbagai belahan dunia. Tapi oleh karena kita ini mayoritas Muslim yang selalu berkiblat ke Timur Tengah, terutamanya berkiblat ke Ka'bah Mekah,
dalam urusan agama pun selalunya berkiblat ke Saudi dan semestinya berkiblat ke Saudi. Sebab Saudi lah pusat Islam. Dan mereka sudah tentu lebih dekat dengan Islam dan lebih memahami Islam itu sendiri. Terutamanya Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi umat Islam dan bangsa Indonesia secara keseluruhannya mesti ada kesadaran untuk mengetahui apa sistem pemerintahan yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Ada gaya Amerika, Inggris, Jerman, gaya Arab. Tapi oleh karena mayoritas ini yang memainkan peranan, maka usulan saya hendaklah semua umat Islam mesti melihat dan berkiblat ke Saudi. Walaupun kita kata dia mesti tahu juga apa sistem yang ada di belahan dunia yang bisa menciptakan negara maju makmur kaya raya, rakyat maju makmur bahagia kaya raya, tanpa melihat kepada agama, pahaman, dan sebagainya dan sebagainya. So, kita sudah di zaman modern. Semua calon pemimpin mesti diuji dengan program-program yang akan dipersembahkan untuk kesejahteraan rakyat, untuk kebahagiaan rakyat. Program, bukan pahaman agama. Ini masih ada lagi. Mau melantik menteri, mau melantik presiden, mau melantik pejabat, apa agamanya, apa agamanya, apa agamanya. Toh kita selama ini sudah mengalami yang agama ini biasa-biasa saja. Bahkan hampir tidak ada kesannya dari agama itu. Jadi coba tingkatkan kita wawasan kita dengan melihat sistem pemerintahan yang ada di negara-negara maju. Sistem pemerintahan Cina, Jepang, Korea Selatan, Prancis, Jerman, Amerika, British, dan sebagainya dan sebagainya. Dengan melihat komponen bangsa yang berbagai etnik, berbagai suku, berbagai agama, berbagai bahasa, itu semuanya masih diperkirakan untuk menciptakan negara yang kuat, bersatu padu, sama-sama membangun, sama-sama bergotong royong, sama-sama memiliki visi, vision, dan misi, mission yang sama. Sebab kita sudah 80 tahun merdeka, tapi persatuan dan kesatuan masih belum tercipta secara keseluruhan. Jadi oleh karena mayoritas kita Muslim, kita lihat di negara-negara Arab, ada 21 buah negara Arab, ada memakai sistem presiden, raja, sultan, ada juga presiden yang seperti raja, ada raja yang seperti presiden, dan sebagainya. Contoh ada di depan mata. Gaya pemerintahan Saudi, gaya pemerintahan Yordania, gaya pemerintahan Yaman, gaya pemerintahan Mesir, Libya,
Aljazair, Kuwait, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada nama Malik, raja. Ada nama Rais, presiden. Ada yang menggunakan gelaran sultan, amir, begitulah seterusnya. Jadi ini kita di zaman IT mesti tahu dan lihat sistem-sistem ini bagaimana kesannya, dampaknya, implikasinya kepada rakyat, kepada negara, kepada kemakmuran, kesejahteraan rakyat dan negara. Mesti jelas. Umpamanya Saudi Arabia. Sejak King Abdul Aziz menyatukan kerajaan Arab Saudi yang dipimpin oleh sistem raja dan diturunkan kepada anak raja. Tapi dari anak raja, King Abdul Aziz raja, punya anak banyak, diturunkan ke anaknya. Si anak diturunkan ke saudaranya. Saudara pertama, terus yang kedua, terus yang ketiga, begitulah seterusnya. Hari ini pada era Raja Salman, wakil raja ataupun anak mahkota diturunkan kepada putranya, Muhammad bin Salman. Jadi ini sudah tidak mengikut cara-cara raja yang dari anak ke anak, ke anak, ke anak, ke anak. Ini raja ke anak, ke saudara, saudara pertama, kedua, ketiga, dari saudara ke anak lagi. Tapi rakyat tetap dijaga kepentingannya dan terus hidup makmur, bahagia. Belum lagi dengan jumlah penduduk yang tidak banyak. Hanya sekitar 30 juta. Kalau kita hampir 300 juta. Itu semuanya mesti diperhitungkan. Jangan pula kita Indonesia, negara yang raksasa gini, mau disamakan dengan negara kota seperti Singapura. Ataupun sistem Perdana Menteri Malaysia yang penduduknya hanya 30 juta. Berbeda dengan Indonesia, hampir 300 juta. Belum lagi dengan luasnya kawasan. Kita ada sekian puluh provinsi. Di Malaysia cuma ada 14. Itu semuanya mesti dikaji. Jangan hanya menuntut ingin seperti negara ini, tapi keadaannya berbeda. Jumlah penduduknya berbeda. Luas negaranya berbeda. Keberbagaian etnik, bangsa, bahasa, dan sukunya berbeda-beda. Makanya Indonesia memiliki sistem yang tersendiri yang dibimbing oleh Pancasila. Bayangkan, kita umat Islam yang selalu berkiblat sholat ke Mekah, ke Saudi. Sudah tentu Saudi sebagai pusat Islam lebih tahu cara memahami Islam. Lebih tahu luar dalam Islam. Lebih tahu ajaran-ajaran Islam yang sesuai dan yang tidak sesuai. Mengikut keperluan masyarakat Saudi.
secara keseluruhan. Sedangkan kita di Indonesia beragama Islam, hanya semangat sebagai muslim, tapi tidak paham Quran, tidak paham hadis. Kalau mau mengeluarkan hukum pun dengan cara terjemahan, yang mana terjemahan itu sendiri banyak kesalahannya. Sebab satu ayat ataupun dalil memiliki banyak tafsiran. Dan tafsiran akan keluar sesuai dengan latar belakang pentafsir ataupun penterjemah. Begitulah seterusnya. Jadi kalau kita mau betul-betul Islami, boleh dikatakan mustahil. Sebab Islam hari ini pun telah terbentuk dengan berbagai pahaman, berbagai tafsiran Islam. Maka lahirlah hari ini ada Islam Saudi, Islam Indonesia, Islam Malaysia, Islam Pakistan, Islam Afghanistan, dan sebagainya. Beda-beda. Dan itu wajar. Tapi kembali, sebab umat Islam Indonesia berkiblatnya ke Mekah, ke Saudi, kalau mau sholat, kalau mau haji, yang mana ibadah-ibadah ini sebagian dari budaya, tradisi orang Arab itu sendiri. Makanya mustahil Muslim Indonesia lebih memahami Islam dari Muslim Saudi yang memang pusatnya di sana. Jadi pendek cerita, kalau mau berhasil, baik rakyat ataupun negara, tirulah Saudi. Seperti mana kita meniru berkiblat ke Mekah, Saudi. Mesti konsisten. Mesti konsisten. Jadi di Saudi itu tidak ada istilah pemilihan anggota MPR, pemilihan anggota DPR, MPR. Tidak ada. Semua kuasa diserahkan kepada raja. Raja lah yang memiliki kuasa mutlak. Dia yang mengendalikan legislatif, yudikatif, eksekutif. Bayangkan. Bahkan raja itu seolah-olah seperti Tuhan. Dan raja akan mengambil persetujuan keluarga raja dulu, kalau di Saudi, baru ke majelis syura, majelis perbincangan, majelis musyawarat. Yang mana anggotanya itu yang betul-betul telah ditapis dan dipilih oleh raja. Bahkan ada kalanya dari kabilah-kabilah tertentu. Jadi sudah jelas. Tidak ada independen di sini. Dia akan cenderung kepada puak ataupun kabilahnya. Lain halnya dengan di Indonesia. Pilihan raya, pemilihan calon, yang masih lagi suara-suara pencalonan dan suara-suara pemilih bisa dibeli. Ada serangan itu, serangan ini. Ini semuanya membuat kacau sistem. Nama saja demokrasi, tapi demokrasi ini dicemari dengan berbagai praktek-praktek yang tidak jelas.
Makanya apa juga cara yang mau diterapkan di negara Republik Indonesia, mesti rakyat memiliki kesadaran, terutamanya yang mayoritas muslim. Mau mengambil gaya negara mana? Adakah Barat, atau Cina, atau Arab? Tapi oleh karena kita dalam ibadah selalu berkiblat ke Saudi, mayoritas muslim, maka semestinya berkiblat jugalah dalam sistem pemerintahan ke Saudi. Anggota parlemen dipilih oleh raja. Para ulama, mufti, penasehat dipilih oleh raja. Menteri-menteri yang dilantik mesti ada restu dari Maqam Sami, yaitu persetujuan raja. Terus tidak ada demo. Apa juga bentuk unjuk rasa haram, tidak boleh. Dan kalau ada individu ataupun kelompok yang coba mengkritik raja, akan terus dibasmi, dibantai, dipidana. Dan itu tidak berlaku di Indonesia dengan sistem demokrasi Pancasila. Oleh sebab itu, raja dan wakil raja dengan menteri-menterinya di Saudi memiliki kebebasan untuk membuat segala program yang dipikirkan sesuai oleh pemerintah. Sementara di kita berbagai pandangan, berbagai pendapat mesti diperdebatkan, dibincang, naik turun departemen, naik turun DPR, MPR, dan banyak lagi. Sehingga ini semuanya menghambat kepada pembangunan, kemajuan, dan juga keputusan baik undang-undang ataupun kebijakan yang semestinya dilaksanakan secepatnya. Ini makanya rakyat dengan pemerintah mesti sama-sama mengetahui dan memberikan pencerahan bahwa tiap-tiap negara memiliki sistemnya yang berbeda-beda. Dan kita mesti memaklumi keadaan ini. Kita lihat pendapat para netizen yang selalu membanding-bandingkan gaji pekerja di sini dengan gaji pekerja di sana. Gaji pejabat di sini dengan gaji pejabat di sana. Gaji kepala negara di sini dengan gaji kepala negara di sana. Di Amerika atau di Jerman atau di Eropa atau di dan sebagainya. Tanpa melihat kepada elemen-elemen dan faktor-faktor yang lain. Oleh karena itu, kesadaran ini mesti kita sama-sama mengetahuinya, mengkajinya, membacanya di zaman di mana informasi terbuka. Kalau tidak paham bahasa pun
bisa menggunakan terjemahan Google. Dan seharusnya perubahan di zaman IT ini dalam bidang apapun mesti secepatnya. Dan rakyat juga pejabat mesti dididik mengetahui keutamaan apa yang mesti didahulukan di negeri ini untuk segera diselesaikan. Sebagai contoh, kalau isu tentang jaringan jalan, daerah, provinsi, dan sebagainya, ayo kita sama-sama selesaikan ini dulu. Jalan, bangun jalan, perbaiki jalan, cantikan jalan sebagai urat nadi yang mengatur lalu lintas dan memudahkan keluar masuk barang, kegiatan ekonomi, kegiatan perdagangan yang akan memperhebat aktivitas ekonomi untuk mencapai negara maju, kaya, makmur dari perdagangan, dari komunikasi, dari interaksi, dan dari transaksi antara masyarakat, antara kelompok, antara pengusaha, dan sebagainya. Walaupun sekarang ada lagi cara yang paling pintas, mudah, cepat. Menggunakan online. Pastikan wifi kuat, jaringan bagus, listrik bagus. Apa yang diperlukan untuk melancarkan urusan secara online didukung. Pembuatan paspor, pembuatan KTP, pembuatan KK, buku itu, buku ini, termasuk buku nikah, secara online. Dan hampir semua masyarakat Indonesia sudah melek, tidak lagi gaptek, sudah tahu. Jadi ini mesti terus ditingkatkan, di follow up, dan sama-sama membentuk kesadaran untuk sama-sama maju, saling mendukung. Begitulah apa yang kita pelajari dari negara-negara maju. Jadi kalau kita ambil contoh seperti Singapura atau Israel atau Hong Kong, Taiwan, negara-negara yang lebih muda. Seperti contoh Israel. Contoh saja. Dari katanya bangsa yang berbagai-bagai. Dari Eropa, dari Rusia, dari Arab, dari timur, dari barat. Semua disatukan dalam satu tempat. Negara Israel. Yang katanya negara jajahan. Yang katanya negara buatan. Padahal sejarahnya jelas. Quran pun jelas. Tapi kebencian kepada bangsa ini yang terus dibangun. Tapi tetap bangsa yang dicemooh oleh hampir seluruh dunia berhasil membentuk negara yang makmur, kaya raya, rakyatnya bersatu padu, walaupun dari berbagai etnik, keturunan dan bahasa, suku, tapi tetap cinta Israel, berkati Israel. Persis seperti rakyat
Amerika yang berbagai budaya, bahasa, dan agama. Jadi kalau Indonesia mau membentuk negara, menciptakan negara semaju Israel dan Amerika, bisa. Dan rakyatnya mesti mengetahui dan mempelajari apa yang terjadi, apa yang berlaku, apa yang ada di Amerika dengan di Israel. Bukan malah kita membenci dengan tidak mengambil iktibar pelajaran dari keberhasilan yang katanya negara jajahan itu. Kenapa negara sekecil itu yang dibenci, yang dicemooh, tapi mampu membangun kekuatan sumber daya manusia yang cukup hebat, kekuatan teknologi, kekuatan sains, ilmu pengetahuan, dan negara yang sebaris, sejajar dengan kuasa-kuasa besar dalam tempo hanya 70 tahun. Sementara bangsa lain, termasuk bangsa Arab sendiri, termasuk bangsa Palestina, yang katanya punya negara, malah makin kacau, makin hancur, makin porak-poranda, dan terus berperang antara satu dengan yang lain. Seperti contoh, 21 negara Arab tidak pernah bersatu dan tidak ingin bersatu. Sementara Yahudi yang ada di seluruh dunia bisa bersatu di satu tempat yang namanya Israel atau Palestina. Ini semuanya mesti dikaji, dipelajari. Bukan malah dibenci. Pepatah Arab ada mengatakan, aduun aqilun khairun min sadiqid jahil. Musuh yang bijak, yang pandai, jauh lebih baik dari kawan yang bodoh, yang dungu. Sebab musuh yang bijak mengajar kita kepintaran, kebijaksanaan, menunjukkan kepada kebaikan dan hal-hal yang positif. Berbanding dengan kawan yang bodoh dungu, hanya merugikan, hanya membawa sial, hanya menjerumuskan kita ke dalam bahaya. Kita lihat, baik kita sadar ataupun tidak sadar, Indonesia dan Muslim Indonesia selalu dijadikan tumbal. Seperti contoh Palestina. Semua bangsa Arab telah berdamai dengan Israel. Hanya Hamas yang tidak mau berdamai. Atas suruhan Iran, Syiah, yang begitu benci kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau bangsa Arab dengan bangsa Israel sudah berdamai, dan mereka memang sepupu, sebab Israel dari turunan Ishak, Arab dari turunan Ismail, dua-dua putra Ibrahim, yang ada dalam agama Ad-Diyanah Ibrahimiyah. Mereka sudah berdamai. Tiba-tiba orang Indonesia lebih Arab dari orang Arab, lebih Palestina dari orang Palestina, tidak mau berdamai, memusuhi, membenci, menyekat, memboikot. Padahal
produk-produk Israel terus kita pakai. Facebook, Instagram, medsos, dan lain-lain. Komputer, HP. Kelihatan di sini ada double standard. Yang katanya memperjuangkan kemanusiaan. Saudi membantai Yaman, Turki membantai Syria, dan banyak lagi di tempat lain. Rusia membantai Ukraina, Muslim Nigeria membantai Kristen Nigeria. Tidak ada yang teriak. Selamatkan Suria, selamatkan Yaman, selamatkan Sudan. Tidak ada. Hanya selamatkan, bebaskan Palestina. Ini karena gerakan-gerakan ini sengaja dihidupkan oleh Ikhwanul Muslimin dan gerakan Muslim radikal seperti HTI, FPI, Daesh, Kaidah, ISIS, dan sebagainya. Ini akhirnya kita terjebak dalam hal-hal yang tidak menguntungkan. Yang seharusnya kita menjalin kerjasama untuk saling memahami dengan Israel, malah kita membencinya dengan tidak mau berinteraksi, berkomunikasi, bergaul dengan yang dikatakan mereka musuh. Kenali dulu, musuh atau tidak musuh. Apa yang harus dimusuhi? Perlu kita bincang, jelaskan. Bukan hanya syakwa sangka dan suuzon dari jauh. Tanpa ada komunikasi, tanpa ada interaksi. Itu salah. Dan kita tahu kalau rakyat Palestina itu terbagi kepada 3 bagian. Ada rakyat Palestina yang hidup di bawah pemerintahan Israel. Mereka makmur, kaya raya, jauh lebih sejahtera dari bangsa Indonesia sendiri. Ada Palestina yang di bawah pemerintahan Mahmud Abbas. Itu presiden yang diakui oleh PBB. Yang perang itu Gaza. Itu pun karena ulah Hamas. Yang pertama menyerang pada 7 Oktober. Orang-orang sivil Israel yang sedang beristirahat. Adab dan etika peperangan pun tidak dipatuhi oleh Hamas. Semua umat Islam gembira ketika tercetusnya Taufan Al-Aqsa. Mereka tidak menyangka kalau ada balasan yang amat dahsyat dari Israel. Nyatanya hari ini Gaza hangus. Hamas hancur. Segalanya musnah. Karena ulah beberapa anggota Hamas yang mula menyerang orang sivil Israel pada 7 Oktober. Dan jumlah yang terbunuh dengan yang hilang, dengan yang cedera, beribu-ribu. Yang tertulis sekian, tapi yang tidak tertulis. Semuanya ada laporannya. Yang sangat-sangat
menyedihkan. Padahal kejadian seperti itu, provokasi yang dilancarkan oleh pihak Hamas ataupun gerakan kemerdekaan Palestina selalu mengakibatkan kerugian, kekalahan di pihak Muslim. Dan mereka terus menyuruh dunia membantu Palestina, membantai Israel. Padahal negara-negara mereka, negara Islam yang lain pun masih banyak urusan. Dan kalau sekalipun Palestina merdeka, menguasai Masjid Al-Aqsa, sudah tentu masjid itu akan jadi milik Palestina. Seperti mana Mekah Madinah milik Saudi. Dan kita kalau mau ke sana mesti bayar. Tapi ini semuanya tidak dihiraukan oleh masyarakat Muslim Indonesia. Akhirnya kita selalu dijebak dan terjebak dengan kebodohan kita sendiri. Moga kita terus belajar untuk memperbaiki bangsa dan negara ini dan melihat keutamaan, prioritas apa yang mesti kita dahulukan untuk kemajuan, kemakmuran bangsa dan negara Indonesia. Sekian, wassalam.